الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur, tetap dan terus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi pagi hari ini di Ahad pekan kedua di tahun 2025 bersamaan dengan sama pekan kedua tanggal 12 di bulan Rajab ya, 1446 Hijriah. Allah memberikan kita kesempatan hidup sehat dan Allah berikan kita waktu yang senggang. Bersalawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita perbanyak membacanya dan semoga tentunya pembacaan salawat kita hakikatnya kebaikannya kembali kepada kita yang membacanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa bulan ini bulan Januari bersamaan dengan bulan Rajab. Bahkan kemarin pergantian tanggal 1 Januari hanya beda beberapa jam dengan pergantian 1 Rajab. Sebab kalau Rajab tahunnya Hijriah, maka bergantinya setelah matahari tenggelam ya. Nah, itu tahun Hijriah atau bulan-bulan Hijriah. Tapi kalau Masehi tengah malam, itu bedanya, sehingga lebih dulu. Nah, ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rajab bagi kita sebagai orang muslim yang beriman ya. Untuk menambah dan meningkatkan keimanan kita, sejatinya kita memahami, mengenal dan harus tahu ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan-bulan tahun Hijriah. Itu bagian daripada upaya kita untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata para ulama, ada peristiwa menjadi permula bulan Rajab ini Sayyidati Aminah binti Wahab, ibunda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung. Nah, coba kita tahu lahirnya bulan apa? Rabiul Awal. Kalau ditarik 9 bulan ke belakang, itu jatuh di bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syafar, Rabiul Awal. Jadi baginda Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, berarti kandungan pertama, sejarah mengandungnya atau dikandungnya manusia termulia, teragung, itu di bulan Rajab. Jadi kalau bapak dulu istri pertama kali mengandungnya anak pertama, biasanya kan lebih diingat
daripada yang ketiga, keempat, pagi, kelima atau ketujuh, kan begitu. Bahkan juga lebih dirayakan mungkin, atau lebih bahagia kandungan pertama. Nah, Aminah binti Wahab itu mengandung bulan pertamanya itu bulan Rajab, yang akan menjadi cikal bakal sejarah perubahan, kemudian juga datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada sebagian ulama menyebutkan lahirnya itu baginda Nabi tidak melalui larangan, Nabi ibunya, tapi seperti disesar, bukan pada lubang yang tempat najis keluar. Ada ulama menyebutkan demikian, tapi tidak semua ulama. Nah, kemudian di bulan Rajab juga, hadirin yang dirahmati Allah, ada peristiwa yang besar, peristiwa agung, dan ini yang menjadi identitas Rajab dipahami atau dikenal oleh kebanyakan umat Islam, yaitu terjadinya peristiwa apa? Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ini yang seringkali kalau Rabiul Awal orang mengenalnya sebagai lahirnya baginda Nabi Muhammad, sehingga sebagian masyarakat muslim di wilayah Asia Tenggara ya, mereka menyebutnya Maulid ya, atau bulan Mulud, atau bahasa Sundanya Muludan. Itu yang lebih populer. Kalau di bulan Rajab, Rajaban gitu kan. Populernya kan begitu istilahnya. Kebanyakan masyarakat kita menyebutnya Rajaban karena ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang lebih dikenal. Padahal peristiwa-peristiwa yang lain juga banyak. Termasuk juga wafatnya Umar bin Abdul Aziz dalam usia 39 tahun. Cicit dari Umar bin Khattab ya kalau tidak salah ya. Itu luar biasa. Kemudian wafatnya Imam Syafi'i dalam usia 53 tahun. Ya. Kemudian juga Baitul Maqdis dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu pada bulan Rajab. Itu Baitul Maqdis yang hari ini kita menyebutnya sebagai Palestina, direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah perang salib bertahun-tahun, itu pada bulan Rajab. Dan luar biasanya dalam sejarah itu, Salahuddin Al-Ayyubi menganjurkan kepada setiap umat Islam setelah adzan untuk mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu menganjurkan setiap beres adzan, muadzin dan semua jamaahnya itu harus mempelajari akidah, ilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu dalam sejarah sampai segitunya. Kan munculnya berjanji itu kan, bagaimana supaya semangat umat Islam kembali lagi setelah lama berperang, kembali mereka mencintai lagi nabinya, mengenal nabinya. Maka muncullah nama berjanji, nama orang berjanji, penyusun syair-syair berjanji itu ya. Nah, itu mulai di situ kebangkitan Islam di kurun pada waktu itu. Nah, itu luar biasa kalau kita baca sejarah. Nah, sekarang mulai dikotak-kotakkan, mulai disisihkan, ditipiskan. Nah, sehingga orang mulai munculnya lebih dominan ke mendahulukan perbedaannya sekarang. Nah, ini ada apa? Apakah ada pihak ketiga yang tidak suka Islam terus berjaya? Kan begitu. Nah, tapi dengan media sosial banyak positif dan ada negatifnya. Tapi positifnya juga banyak. Sehingga ada negatifnya juga, ada positifnya. Dengan video-video, dengan penyampaian ustadz-ustadz di media sosial mencerdaskan, mencerahkan. Tapi yang bahayanya yang tidak mau menerima pendapat atau pandangan dari ustadz-ustadz atau ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang bahayanya. Hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan peristiwa yang kedua ya,
tentang Isra dan Mi'raj, saya coba tidak, atau begini, kita coba santai, jam 5 lebih 3, 45 menit ke depannya. Nah, berkenaan dengan Isra Mi'raj ini, mungkin setidaknya ada dua. Pertama, tentang bagaimana, yang kedua, mengapa. Pertama tentang apa? Bagaimana terjadinya peristiwa itu, dan kedua mengapa. Nah, kalau bagaimana saya kira dulu SD atau MI ya, Tsanawiyah, Aliyah, atau Bapak belajar di madrasah, saya kira sudah dihuraikan oleh guru-guru kita. Bagaimana terjadinya peristiwa itu. Nah, sekarang mengapa? Ada makna yang dalam, ada makna yang mesti kita jadikan sebagai pelajaran, dan semoga ini membekas, kemudian mengubah bukan sekadar cara pandang, tetapi kepribadian kita. Nah, tentang mengapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Oke. Banyak para ulama ahli tafsir, yang kita berbicara tafsir tematik, para ulama ahli tafsir itu coba menghuraikannya itu bukan dari surah ke-17, tetapi surah ke-17 itu sebagai klimaks, sebagai puncak daripada apa yang hendak diajarkan oleh Allah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau surah ke-17 surah apa, Pak? Yang berkenaan dengan Isra Mi'raj? Al-Isra. Coba ada ulama di tafsir itu dengan surah-surah sebelumnya yang berbicara tentang sosial, berbicara tentang bagaimana muamalah dan lain sebagainya. Kemudian tentang bukan muamalah, tentang cacian, kemudian juga ada penghinaan, kemudian juga kerusakan. Dan puncaknya di surah An-Nahl ya, ayat atau di surah An-Nahl itu kan surah ke-16, berarti satu step atau di bawah sebelum surah Isra, surah ke-17, yang mana di surah ke-17 ini ayat-ayat yang memberikan informasi tentang Mi'raj atau Isra wal Mi'raj itu di surah ke-17. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pertama kata para ulama di tafsir, mengapa? Kan tadi pertanyaan mengapa ya? Mengapa ada Isra dan Mi'raj? Nah, kita tidak berbicara lagi bagaimana terjadinya, tapi mengapa? Saya kira tahun lalu saya juga sudah menjelaskan bagaimana peristiwanya, dihubungkan dengan peristiwa nabi-nabi terdahulu. Kalau ada di rekaman di YouTube, tinggal dilihat saja di YouTube Mukhlisin Lahuddin, Kang Edi ya. Itu pernah saya sampaikan tahun lalu tentang bagaimana. Nah, pertama tentu yang kita tahu dari banyak guru-guru kita untuk melaksanakan perintah sholat. Itu mengapa adanya Isra dan Mi'raj. Baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak akan membahas sholat secara fikih. Tidak dalam waktu pagi ini untuk membahas sholat dalam pandangan bagaimana cara sholat, ya. Tetapi mari kita coba mengapa kita harus sholat. Mengapa? Karena berhubungan dengan mengapa ada Isra Mi'raj. Jadi mengapa pertanyaannya. Jadi bukan bagaimana cara sholat, nanti itu beda kajian. Kajiannya di fikih. Nah, manusia ini sesungguhnya banyak para ahli membuat sebuah penelitian, membuat sebuah kajian. Jadi ternyata kebutuhan mutlak manusia ya untuk mewujudkan manusia yang sempurna atau manusia yang utuh, Pak. Ini mungkin tidak banyak orang menyadari, terutama orang yang tidak sholat atau muslim mengaku muslim yang tidak mau sholat. Kata para ahli, Pak, ini para ahli hasil kajian, ya, sesungguhnya kebutuhan mutlak atau manusia ya, kebutuhan mutlak manusia itu
atau untuk mewujudkan manusia yang utuh itu, kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia yang utuh, manusia yang sempurna, manusia yang sesungguhnya itu adalah posisi ketika dia submission atau pengabdian dirinya kepada Sang Maha Penciptanya. Mengabdikan diri dalam kondisi mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Nah, saya tidak sampaikan sholat dulu, tapi pengabdian diri atau dalam posisi mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ini artinya apa? Secara umum, Pak. Secara umum. Sampai-sampai begini, Pak. Ada salah seorang peneliti, dan ini bukan beragama Islam, atau kita katakan sebagai non-muslim, seorang yang membuat sebuah kajian dan dia mendapatkan penghargaan Nobel di penghujung abad ke-20 tentang pemikiran-pemikirannya, namanya Alexis Carrel ya, atau Alexis Carrel kalau kita tulisnya ya. Itu membuat sebuah pemikiran-pemikiran dia, kata dia apa? Seandainya pengabdian, doa, sholat, dia menyebutnya sholat, Pak, karena dia mungkin menyebutnya semua agama, pengabdian, kemudian doa kan orang-orang non muslim kan doa, sholat subuh doa pagi ya, gitu kan, sore hari kan doa sore gitu, doa malam itu doa, kemudian apalagi sholat, kata dia disingkirkan, kata dia seandainya itu disingkirkan, dihilangkan, dilarang dari manusia atau oleh seorang penguasa misalkan, disingkirkan atau dilarang, seandainya itu ditiadakan, pengabdian diri, doa, sholat, agama atau tidak ada lah gitu kan, tidak ada keyakinan kepada Sang Maha Pencipta, maka kata beliau, ini non muslim Pak, non muslim, kata beliau sesungguhnya sama dengan kita menandatangani kontrak kehancuran manusia. Jadi secara tidak langsung sama dengan menandatangani kontrak kehancuran manusia. Oleh karenanya Pak, ini sejalan dengan hadis Rasul sebenarnya. Dia tidak baca hadis, dia tidak baca Quran, tetapi sejalan. Ya, karena fitrah manusia itu fitrahnya kebaikan, fitrahnya kebenaran, fitrahnya ya begitu. Meskipun dia belum baca hadis, baca Quran, kalau dia cerdas, dia berpikir, dia jujur dengan pemikirannya, dengan hatinya, dia akan sejalan akhirnya itu. Karena manusia itu begitu fitrahnya. Dia kan ciptaan Allah yang sempurna, yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, betul nggak? Kan begitu. Ikan banyak orang-orang yang pernah saya sampaikan ini sebelumnya. Ada seorang ahli psikologi kan, profesor, guru besar di Amerika, masuk Islam, psikolog, ahli jiwa. Kenapa dia masuk Islam? Setelah dia mengatakan bahwa sesungguhnya jiwa itu, ruh itu, jiwa kata dia, itu ada jiwa ketika ada jiwa yang ditahan, ada jiwa yang tidak dikembalikan lagi ketika tidur. Nah, ternyata di Al-Quran ada. Dia bertanya ke temannya menyampaikan, oh, itu mah sudah ada di Al-Quran 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajm atau An-Najmu, saya lupa. Ada dalam Al-Quran ya, bahwa Allah itu memegang dua jiwa, ada yang dilepaskannya, ada yang tidak dilepaskannya. Itu apa? Perumpamaan orang yang tidur dan orang yang mati. Kaget dia, wah ini bukan tulisan manusia. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Dia mengumumkan, di Inggris juga ada banyak Pak. Orang kalau sudah cerdas, berpikir dalam dia berpikirannya, mentok Pak. Dan dia ketemu dengan kebenaran yang sejati itu Al-Quran. Ujung-ujungnya ke sana Pak. Karena fitrah manusia begitu. Makanya orang-orang yang berduyun-duyun masuk Islam itu orang yang menggunakan akalnya. Orang yang menggunakan pemikirannya. Dia udah mentok. Atau dia kagum. Lalu ternyata sudah ada di hadis. Sudah ada di Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Banyak Pak. Oke, kembali ke tadi. Nah, jadi kata Alexis Carrel itu apa? Pemikir non-muslim ini, seandainya pengabdian, doa, sholat itu disingkirkan dari aktivitas manusia,
sesungguhnya sama dengan kita menandatangani kontrak kehancuran. Saya bilang tadi sejalan dengan hadis Rasul. Banyak hadis yang saya temukan, Pak. Bahkan hampir ada 4 atau 5 hadis. Saya pernah sampaikan. Yang maknanya begini. Jika Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita secara umum begini. Untuk memperbaiki atau jika diri kita ya membutuhkan pertolongan Allah, banyak masalah dalam hidup, maka dirikan apa? Sholat. Dirikan apa? Sholat. Ini kata Al-Quran, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Jadikan penolong olehmu sobar dan sholat. Sholat itu menjadi penolong. Ada ahli motivasi mengatakan, jika hidupmu ingin baik, ingin diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki hubunganmu dengan Allah itu dengan sholat. Jadi kuncinya ada di sholat. Ini tadi diakui oleh seorang non-muslim, sejalan dengan hadis bahwa sholat itu puncaknya. Dan betul, saya bilang tadi, mengapa Isra Mi'raj? Jawaban pertama apa? Untuk Allah memerintahkan apa? Sholat. Atau untuk melaksanakan sholat. Mengapa sholat? Saya tidak berbicara hasil penelitian seorang muslim dulu nih. Biar begini, non-muslim saja mengakui, padahal dia tidak baca hadis dan Quran, itu yang hidup di akhir abad ke-20, kemarin abad ke-20, ya. Seorang pemikir non-muslim mengatakan bahwa seandainya pengabdian, doa, sholat itu disingkirkan dari manusia, disingkirkan dari perbuatan manusia, maka sesungguhnya sama dengan kita menandatangani kontrak kehancuran manusia. Itu kata siapa? Kata pemikir non-muslim. Jadi Allah maha sayang, maha pengasih kepada manusia. Supaya manusia itu mendirikan apa? Sholat. Sehingga dipanggillah baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepada Allah. Kemudian Allah sampaikan perintah sholat. Itu mengapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan mengapa sholat? Jawabannya tadi. Karena sesungguhnya kebutuhan mutlak manusia atau untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya, kebutuhan untuk mutlak untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya, manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, ya, itu adalah sholat. Sholat. Banyak orang dengan ruhaninya, dengan pengalaman ruhiyahnya, pengalaman rohani kalau bahasa kita, dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan sholat. Jadi kalau kita ingin memecahkan masalah, banyak masalah dalam hidup kita, sholat. Belum terpecahkan, sholat lagi. Berarti sholatnya sholat apa, Pak? Yang diperbanyak. Sholat apa? Sunnah. Yang diperbanyak sholat sunnah. Kemarin ada pertanyaan kepada saya. 3 hari yang lalu, hari Kamis, pengajian. Ada jamaah bertanya, Ustaz, mana dalilnya sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat? Saya bilang, nama-nama sholat sunnah itu seringkali dikaitkan dengan tujuan. Ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid tidak ada dalilnya yang menyebutkan tahiyatul masjid. Tapi karena tujuannya untuk menghormati masjid, para ulama menyebutnya tahiyatul masjid. Dalilnya mana? Dalilnya, idza dakhaltumul masjidah, jika kalian masuk ke dalam masjid, fala tajlisu qabla ayyarka'a raka'atain. Jangan duduk sebelum ruku 2 kali. Tidak disebut di situ sholatnya sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu ulama dalam mengajarkan ilmu, dalam disiplin ilmu harus ada nama. Masa tidak ada nama? Nanti sulit mengajarkan ilmunya kepada kita orang-orang awam. Jadi kadang juga harus berpikir sedikit aja gitu. Gitu. Jangan langsung menyalahkan lalu tidak ada dalilnya. Ketika kita sholat sunnah yang disebut sholat sunnah hajat, baginda Rasul menyebutkan jika engkau memiliki kebutuhan, keinginan meminta kepada Allah, ada hajat lah bahasa kitanya, sholatlah, ambillah wudhu, sholat 2 rakaat, sholatlah. Nah, itu disebut sholat sunnah hajat. Jika engkau berdosa, merasa berdosa gitu kan, mau banyak dosa, ingin bertobat kepada Allah, sholatlah. Maka disebut sholat sunnah taubat. Karena niatnya untuk memohon ampunan dosa. Dan doanya diperbanyak, doa permohonan ampun kepada Allah setelahnya atau ketika sujudnya.
Jadi kata guru saya ya berpikirlah sedikit gitu. Sedikit. Jadi jangan selalu mana dalilnya gitu kan. Ya kan nama, intinya apa? Sholat tadi. Intinya sholat. Jadi dalil-dalil atau yang ulama menyebutkan ada sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat tahiyatul masjid, syukrul wudu, itu kan tidak ada. Bilal bin Rabah itu setiap batal wudu. Kalau wudu sholat, batal wudu, wudu sholat. Nah, disebut syukrul wudu, nah gitu. Yang melakukan siapa? Bilal awalnya. Rasul tidak mencontohkan awalnya, tapi Rasul mengatakan, wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga. Karena amalan itu. Nah, jadi ya begitulah. Harus menggunakan sedikit aja otaknya gitu kan, sedikit aja berpikir gitu kan, tidak perlu banyak-banyak gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, nah sekali lagi, mengapa sholat? Karena kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya adalah dengan sholat. Ini diakui bukan hanya oleh orang muslim yang sesuai dengan hadis-hadis Rasul, bahkan seorang non-muslim yang belum baca hadis, yang tidak pernah belajar Al-Quran, bahkan dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena dia cerdas, dia meneliti, dia ahli pemikir, bahkan mendapatkan Nobel sebagai ahli pemikir akhir abad ke-20. Alexis Carrel, dia mengatakan demikian yang tadi saya sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa dia berpendapat demikian? Kita harus akui, mau muslim, mau non-muslim, semua adalah manusia ciptaan Allah. Jadi jangan langsung membenci orang muslim. Ciptaan Allah. Ketika dia cerdas, dia berpikir, sama anugerah dari Allah. Hanya ada yang digunakan untuk beriman kepada Allah, ada yang untuk kafir. Itu urusan lain. Itu pembahasan lain, Pak. Kalau dia pemikirannya kita masuk anti ini. Hari HP buatan saat gitu kan. Dicetak ke Al-Quran, dipakai dakwah, dipakai telepon, dipakai kirim broadcast dakwah gitu kan. HP aja buatan saya. Cuma sekarang gitu. Kita yang benarnya tuh ilmu itu apa? Ilmu itu murni, ilmu itu ya. Tidak akan ditanya dari mana kau dapatkan. Beda dengan harta. Harta itu dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ilmu mah sudahkah kau amalkan. Sifatnya murni ilmu itu. Ilmunya murni. Dari siapapun yang menyampaikan. Dari siapapun yang mengajarkan. Hatta sekalipun seorang non-muslim. Jika itu memang kebenaran. Ya tentu kebenarannya kan banyak. Bukan hanya kebenaran akidah. Bukan hanya kebenaran ibadah dan lain sebagainya. Oke, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita lihat di surah ke-16 ayat 26, mengapa si Alexis Carrel itu berpandangan demikian? Nah, kita masuk ke Al-Qur'an. Ayat ke surah ke-16, surah apa tadi? Surah apa? An-Nahl ya. Surah An-Nahl di ayat ke-26. Nah, kita sedikit-sedikit aja. Ayat ke-26 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-26 ini dalam surah An-Nahl. Apa katanya? Firman Allah, qad makarul ladzina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Nah, apa firman Allah? Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Ya. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka mengingkari perintah Allah. Mereka menipu Allah, tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Wa makaru, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya. Allah pun punya tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pemilik tipu daya. Nah, ini ada yang menghubungkan dengan peristiwa Los Angeles, California sekarang. Itu tanpa dengan bom, tanpa dengan apa? Rudal, ya. Api turun dari langit, ditiup ke angin, atap berterbangan, Pak. Atapnya berterbangan, menimpa mobil mereka, menimpa kepala mereka, betul tidak? Bahkan sebelumnya di Amerika itu sangat sering terjadinya angin bisa menerbangkan mobil, Pak. Bukan lagi atap. Ayat ini berbicara tentang menerbangkan atap rumah mereka, lalu menimpa kepala mereka.
Sebab mereka membuat tipu daya. Mereka tidak mengabdi kepada Allah. Mereka bahkan membuat perencanaan untuk menghancurkan. Ya, menghancurkan dengan teknologi, hanya mengandalkan teknologi yang canggih, punya senjata yang canggih, punya pabrik senjata yang luar biasa. Mereka menghancurkan umat Islam di Gaza, kan begitu. Mereka menghancurkan Palestina. Tidak perlu pakai senjata, hancur sehancur-hancurnya. Hari ini ngeri Pak itu. Lihat Bapak berita-berita itu, ngeri Pak. Habis dengan api Pak, ditiup angin. Atau sene ditiup, nyatu. Bukannya padam kan? Kalau apinya lilin ditiup padam. Kalau api besar ditiup anginnya bukan padam Pak. Tapi semakin besar. Yang hancur bukan hanya hutan. Saya melihat videonya. Dan memang benar. Rumah-rumah artis yang mewah-mewah, artis Hollywood, Pak, itu sudah mendekati Hollywood ya. Itu hancur habis dilalap api yang harganya ratusan miliar. Saya bukan lihat di media sosial kadang ada bohong, itu di TV disampaikan di TV juga. Di TV berita gitu. Kalau mungkin di media sosial kan kadang sumbernya kan nggak jelas gitu. Kalau di WhatsApp kirim ke grup sekarang yang seri ngirim ke grup ya cerita aduh dicek lah itu. Tapi ya di berita di TV juga disampaikan. Bukan hanya di platform media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Habis Pak. Dilalap api. Itu ya bagi kita orang yang beriman tidak hanya berkata, ayo kan peristiwa alam itu mah sunatullahnya wajar api ditiup angin itu bisa menimpa siapa saja. Ya mungkin setengah kita ada yang berpandangan demikian. Ya silakan saja itu pemikiran dia. Tetapi bagi orang yang beriman, dia harus mengambil ibrah, mengambil apa? Pelajaran, merenung, Pak. Ya mungkin setengah kita mengatakan, ya sunatullah ya iyalah api ditiup angin, api gede, angin gede. Rumah kita juga sama habis. Betul. Kalau kita berpikirnya hanya berpikir apa itu sekuleris atau sekulernya berpikir hanya sebatas apa tuh yang istilah-istilah yang kebendaan empirisme ya. Kalau hanya berpikir empiris, nah itu mungkin hanya berpikir empiris itu. Ya sudah, peristiwa alam itu mah biasa, nggak ada yang aneh. Ya tidak akan menambah keimanan, tidak akan menambah dan mengubah. Bagi yang maksiat terus, tidak akan berubah karena tidak dihubungkan. Ini ayat ini berbicara begitu. Ya, ini sesuai kata para ulama dengan ayat ini. Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakhara 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Tadi. Nah, itulah mengapa sholat itu dibutuhkan. Sesungguhnya bukan Allah butuh kita supaya sholat, supaya disembah, bukan. Tapi manusia yang membutuhkan sholat. Manusia yang membutuhkan sholat. Ini baru dilihat dari sisi ini. Belum sisi kesehatan. Belum sisi, ada yang coba memaknai dari sisi kesatuan alam. Dengan sholat. Mengapa zuhur waktunya itu setelah matahari tergelincir? Mengapa asar setelah bayang-bayang bayang-bayang lebih panjang dari bendanya? Mengapa maghrib setelah matahari tenggelam? Mengapa isya setelah mega merah hilang, datangnya malam, ila ghosaqil lail, gelapnya malam? Mengapa subuh terbitnya fajar? Mengapa 2 rakaat? Mengapa zuhur 4 rakaat? Bapak ada baca bukunya, hasil penelitian ya. Mengapa itu dihubungkan? Makanya saya bilang mengapa ini sekarang, bukan bagaimana. Mengapa itu? Itu tidak kebetulan, Pak. Kalau pakai logika, luhur mah tuh capek 4 rakaat, subuh cuma 2. Kalau berbicaranya hanya akal. Ternyata mengapa itu sekarang sudah terjawab oleh para ahli. Hubungannya dengan apa? Dihubungkan dengan matahari, dihubungkan dengan kesehatan. Manusia memiliki beberapa hormon dalam tubuhnya. Dia butuh 4 kali untuk dia. Ini luar biasa. Ini sudah diteliti. Mengapa itu? Sehingga akhirnya apa? Sholat itu dibutuhkan. Nah, ini dari kesehatan jiwa, dari ilmu jiwa, dari kesatuan, penyatuan, keseragaman manusia dengan alam, dengan ciptaan Allah yang lainnya. Itu dalam Pak sholat itu. Luar biasa. Makanya jadi mengapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Jawaban yang pertama untuk melaksanakan
sholat. Mengapa sholat? Mengapa? Nah jawabannya tadi. Jadi mengapa? Kita bukan waktunya untuk bagaimana caranya, tapi mengapa ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah kemudian di mengapa sholat? Karena pada surah ke-17, surah apa ke-17 Pak? Al-Isra, yang surah ini dijadikan sebagai surah yang berbicara tentang Isra Mi'raj, itu dihuraikan tentang sholat yang lengkap. Ayat keberapa? Ayat 78. Nah, tadi ayat 26 tentang surah An-Nahl, ya, mengapa harus sholat atau mengapa manusia harus mengabdikan diri kepada Tuhannya. Nah, itu sesuai dengan ayat surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 26 yang tadi. Karena mereka yang melakukan tipu daya, mereka tidak menyembah Allah, mereka lain sebagainya, Allah hancurkan. Itu terjadi kehancuran. Sebagaimana Alexis Carrel mengatakan tadi, seorang non-muslim mengatakan, sesungguhnya sama dengan menantangani kontrak kehancuran, kan begitu kan. Jika disingkirkan pengabdian, doa, dan sholat itu dari manusia. Sama halnya kita menandatangani kontrak kehancuran. Ya, dia tidak baca Al-Quran, Pak. Tidak baca hadis. Tapi sesuai dengan ini. Artinya, apa yang disampaikan oleh manusia yang berpikir, manusia yang cerdas, pada ujungnya, fitrah manusianya keluar. Fitrahnya itu. Sesuai dengan kebenarannya tidak bisa dibohongi. Oke. Nah, karena jawabannya dalam surah Al-Isra, ya, surah ke-17, ya, surah ke-17 ayat ke-78, ayat ke-78 yang sering dibaca oleh guru-guru kita, oleh imam sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini ada dalam surah Al-Isra, masih surah yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Mengapa Isra Mi'raj? Jawabannya untuk melaksanakan sholat. Ini tentang perintah sholatnya pun ada dalam surah Al-Isra. Ayat ke-78. Ayat berapa? 78. Apa kata Allah? Aqimis sholat, laksanakan sholat. Liduluki syamsi ila ghusaqil lail, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kata para ulama di tafsir, aqimis sholat liduluki syamsi itu adalah sholat zuhur. Sholat apa lagi? Dari mulai matahari tergelincir, sholat apa lagi Pak? Asyar. Sejak matahari tergelincir ada duhur, ada asar. Kita ngukurnya sejak matahari tergelincir sampai akhir. Sholat duhur, sholat apa? Asyar. Ya, sholat apa lagi? Maghrib, gitu kan? Wa Qur'an apa? Ila ghusaqil lail, sholat, ada yang menyebutkan sholat isya, ada yang menyebutkan sholat maghrib dan isya. Dua pandangan. Jadi kalau orang bertanya, mana perintah sholat dalam Al-Quran? Dulu kan ada yang viral kan, menantang, nggak ada Quran merintahkan sholat. Dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat, salah satunya ayat ini. Ya kan ada dulunya aktivis mengatakan, mana perintah sholat Al-Quran? Nggak ada, Al-Quran tidak memerintahkan sholatan, begitu kan? Tahu kan Pak? Ya dulu kan ada kan? Dijawab oleh Ustadz Adi Hidayat, ini salah satunya. Aqimis sholat. Ya kata Ustadz Adi Hidayat, ya kalau tidak belajar tafsir, tidak belajar hadis, ya tidak akan menemukan. Aqimis sholat liduluki syamsi, dirikan sholat dari mulai matahari tergelincir, itu zuhur, asyar, ila ghusaqil lail, maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan sholat yang disebut Qur'anal fajri itu sholat subuh, ya, subuh, sholat subuh, al-fajr. Sebab nama lain daripada sholat subuh adalah sholat fajr. Seperti ada hadis, rakaataini qoblal fajri, berarti 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, bukan 2 rakaat sebelum datangnya fajar. Tapi sholat sunnah qobliyah subuh itu dilaksanakan setelah waktu subuh masuk, bukan sebelum masuk waktu subuh. Itu sebelum mendirikan sholat subuh, setelah masuk waktu subuh, gitu ya. Itu pembahasan lain nanti. Kemudian apa? Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini berbicara tentang sholat. Dan ayat ini ada dalam surah Al-Isra. Surah yang menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj. Tuh, nyambung. Yang kedua, mengapa Isra Mi'raj? Yang kedua apa? Untuk pembangunan manusia dari sosial dan masyarakat. Pembangunan manusia
dari sisi sosial dan kemasyarakatan atau kemasyarakatan. Sosial itu hampir sama dengan kemasyarakatan. Itu mengapa Isra dan Mi'raj, kata para ulama. Nah, kita berbicara mengapa, tidak dalam rangka menjelaskan bagaimana tentang bagaimana sholat, bagaimana Isra Mi'raj, tapi mengapa. Jawaban yang kedua apa? Sebagai pembangunan manusia dari sisi membangun kemasyarakatan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di antaranya apa? Di antaranya dari sisi muamalah misalkan, dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan manusia. Maka kata para ulama, ada larangan berlebihan dan anjuran hidup sederhana. Sekali lagi apa? Larangan hidup berlebihan dan anjuran hidup sederhana. Ini ternyata ada dalam surah Isra, surah Al-Isra. Ya, surah apa? Al-Isra. Pertama ayat ke-16. Nah, kita buka ayat per ayat ya. Ayat ke-16. Oke. Nah, Bapak tinggal buka saja, tidak perlu meneliti. Nah, biarkan kami yang sudah berjam-jam melihatnya ya, mencari. Nah, Bapak tinggal lihat saja. Ayat ke berapa? Ke-16 ya. Ayat ke-16 Allah SWT berfirman ya dalam surah Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Artinya apa? Surah Al-Isra ayat ke-16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kata Allah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Jika kami hendak membinasakan kepada suatu negeri, kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Apa yang diperintahkan? Kira-kira pertama, mentaati Allah. Yang kedua apa kira-kira? Hidup sederhana. Ini kan bahasanya memang dalam terjemahan tidak ada, tapi penafsirannya kata para ulama, dan jika kami wa idza aradna, dan jika kami hendak menghancurkan an-nuhlika qaryatan, menghancurkan suatu negeri, kata Allah, kami akan perintahkan kepada orang penguasa di negeri itu yang mewah, yang hidupnya mewah, untuk mentaati Allah dan hidup sederhana. Suriah hancur Pak sekarang. Bashar al-Assad itu ditemukan di mana? Di istananya ada mobil harga ratusan miliar bahkan triliunan. Ada emas, wah sekarang itu. Nah itu ya, Syiah dia. Hancur Pak. Hancur sekarang. Diambil alih. Wah ini tidak akan, ceritanya akan panjang ini. Sudah berhubungan dengan Israel lagi. Wah, Houthi lagi sekarang. Wah masih panjang Pak. Sejarah perperangan Timur Tengah itu nggak tahu sampai kiamat kayaknya itu masih terus Pak, belum selesai cerita perang Timur Tengah itu, belum gajah belum selesai terus Pak, Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu, kata Allah. Mengapa Allah binasakan? Sebab ketika penguasa, ketika orang-orang yang mewah di negeri itu, dia tidak mentaati Allah, dia hidup berlebihan, dia tidak sederhana, tidak mau melakukan keseimbangan dengan manusia yang lainnya, tawazun wa tawasud, tidak mau berbagi, sebagaimana Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, hakun lisaili wal mahrum. Setiap harta yang kita miliki ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang menahan diri tidak meminta tapi dia berhak mendapatkan itu. Tidak terjadi sedekah, tidak terjadi zakat, tidak berbagi. Allah hancurkan. Allah hancurkan orang yang hidup berlebih-lebihan itu. Allah hancurkan. Hati-hati. Bukan hanya sebuah negeri, banyak sebuah pribadi, seorang pribadi manusia yang hidupnya demikian itu dihancurkan akhirnya. Jatuh bangkrut sejangkrut-bangkrutnya. Ya, ada cerita kemarin teman saya, suaminya kaya raya katanya, kaya raya suaminya, meninggal, istrinya atau mantannya itu, jandanya, dia menikah dengan seorang berondong dan dia gunakan hartanya untuk apa? Untuk poya-poya.
bukan berbagi, bukan menyantuni anak yatim, atau bukan dia untuk digunakan untuk fisabilillah. Sekarang bangkrut, Pak. Teman saya cerita bangkrut, bahkan anaknya 3 dulu, semua anaknya punya supir pribadi, mobilnya satu-satu, satu mobil satu supir pribadi, luar biasa, Pak. Sekarang jangankan supir pribadi, mobilnya aja hilang, hutangnya banyak. Tuh, banyak cerita, bukan negeri. Jadi tujuan yang kedua adalah pembangunan manusia secara sosial. Kita harus bermuamalah. Bagaimana menjaga keseimbangan muamalah, keseimbangan hidup. Ini kan saya setuju kalau masjid itu tidak hanya untuk pembangunan masjid fisiknya, tetapi juga bagaimana ada orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang membutuhkan dana biaya. Ketika harta itu terkumpul, kita berbagi dengan mereka. Membuat sebuah keseimbangan ekosistem kehidupan dengan membangun kehidupan sosial tadi. Ini masih dalam surah apa? Al-Isra, surah ke-17. Kita lihat lagi ayat ke-27. Nah, kita loncat ke ayat 27. Nah, ayat ke-27-nya masih surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat ke-27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tentang hidup berlebih-lebihan. Larangan hidup apa? Berlebih-lebihan. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan sesungguhnya setan itu ingkar terhadap Tuhannya. Tuh. Berarti ini apa? Larangan hidup boros, menghamburkan harta tidak pada jalan yang benar, dihambur-hamburkan, diboroskan. Kita lanjut lagi ayat berikutnya, ya. Di surah Al-Isra masih ayat ke-29. Tadi 27, sekarang 29. Loncat ke 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Tentang keseimbangan. Harus seimbang, harus tawazun, harus tawasut. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Artinya apa? Hidup ini, ya, tadi untuk keseimbangan tadi, jangan terlalu hemat sehingga kita bakhil, jangan terlalu murah dermawan sehingga kita boros. Ternyata agama itu mengajarkan kita seimbang. Ulah hemat teuing, jangan terlalu ulah dermawan teuing. Maka sesungguhnya saya tidak setuju kalau ada ustadz mengatakan sumbangkan saja, mana kunci rumah, kunci mobil, sumbang saja karena Allah, billah, nanti Allah ganti. Saya tidak setuju. Sesungguhnya saya tidak sependapat dengan itu. Ya kalau sependapat silahkan, saya tidak sependapat. Mana kunci motor? Uang tidak ada, kunci motor. Jual, nanti Allah ganti. Nah, coba kita balik. Ustaz punya apa? Sini. Punya istri. Nanti Allah ganti. Gitu kan. Gak mungkin Kang Edi. Kalau aku Pak Ade ini kan diambil istrinya. Allah ganti. Enggak akan. Jadi memang tidak boleh kita dalam pemurah juga, dermawan juga tidak boleh berlebihan. Coba saya tanya. Nafkah yang terbaik yang pertama kepada siapa? Diri sendiri, masalah. Pak Agus, siapa yang jawab pesan? Bapak, ini pasti suami takut istri. Nafkah itu pertama itu diri kita dulu, Pak. Sok, kita butuh apa penuhi dulu kita? Udah orang telanjang istri pakai baju mewah gitu kan. Diri kita yang pertama itu. Baru keluarga kita, bukan hanya istri, ada anak kita. Mulai orang makan, cucut, istri yang gepuk. Jadi itu diri kita dulu, Pak. Jaga untuk kesehatan kita, untuk diri kita. Nafkah pertama itu diri kita dulu, Pak. Jangan salah itu. Coba lihat. Banyak hadis mengatakan demikian. Itu diri kita dulu. Nah begitu ya. Jadi sekali lagi, Al-Quran mengajarkan mengajarkan keseimbangan dalam sosial, tawasud. Betul kita harus seimbang. Sampai diri kita pun Allah menyebutkan
Apa dalam tadi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Apa artinya apa? Bakhil, terlalu bakhil. Jangan terlalu apa? Dermawan juga jangan. Itu tidak boleh berlebihan itu. Hemat sampai bakhil. Ada orang begitu, Pak. Ada itu penyakit. Disimpan oleh di rumah. Akhirnya apa? Buruk, Pak, teka makan. Ada orang cerita, oh eta si eta kopeahna sampai aya 100. Itu dipakai hiji. Itu pakai semua. Setiap datang suatu tempat beli kopeah simpan, beli kopeah simpan 100. Makanya, dan saya punya keluarga, saya punya adik, Pak. Banyak adik saya ada banyak kemudian keluarga. Kalau beli baju, saya cari di lemari yang udah lama saya kasihkan ke adik. Itu selalu ada gantinya. Nambah 1 keluarin 1 atau nambah 2 saya keluarin 2 seperti itu, Pak. Keluarin 2. Jadi tetap kepinuh lemari itu. So ada orang disimpan padahal puluhan tahun gitu. Kasihkan, Pak. Buat apa? Artinya memang kita tidak boleh terlalu hemat sampai kita bakhil, tidak boleh juga apa? Terlalu dermawan sampai kita boros. Itu ajaran Islam. Oke, yang terakhir tidak boleh berlebihan dalam ibadah. 110. Nah, masih surah Al-Isra ya. Ayat berapa? 110 terakhir, Pak. Allah SWT berfirman, "Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ini potongan ini. "Wala tajhar bisolatika wala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Surah keberapa? Surah masih Al-Isra. Tentang surah yang tentang Isra Mi'raj, tentang ajaran tadi tidak boleh berlebihan, harus tawazun dalam muamalah, yang kedua dalam ibadah. Apa kata Allah? Ayat 110. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Ini berdoa berarti. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, itu Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Dalam sholat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Mukhlisin lahudin, alhamdulillah setiap sholat speaker keluar dimatikan. Dimatikan kita. Imamnya udah ngerti semua. Guru-guru kita udah ngerti semua. Adzan kan pakai speaker keluar. Itu memanggil orang supaya tahu waktu sholat. Begitu sholat, matikan. Nggak perlu pamer suara untuk didengar oleh orang di luar. Nggak perlu. Matikan saja. Cukup yang didengar oleh yang ada di dalam masjid. Ini begitu, Pak. Karena kata Allah ya di ayat ke-84. Nah, kembali ke 84, lihat. Ayat ke-84. Ini terakhir, ayat paling akhir. Kul kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. 84. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, sesuai dengan apa keahlian itu, apa namanya? Profesinya. Pembawaan itu profesinya masing-masing, ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kul kullu ya'malu 'ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap manusia, setiap orang ya'malu 'ala syakilati. Dia berbuat, dia beramal, dia bekerja sesuai dengan profesinya. Ada orang yang profesinya sebagai mungkin di rumah untuk menafkahi keluarganya, dia tidak mau terganggu dengan suara-suara bisik. Itu beda-beda. Kemudian farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu lebih tahu siapa yang mendapatkan apa? Siapa yang lebih benar jalannya. Jadi nggak bisa kita dalam beragama, dalam menyampaikan kebenaran, mengganggu orang lain. Atau menganggap, iya ada dakwah, iya ada ceramah. Salah dia, nah tidur tuh, ke masjid. Ke jam sabaraha ceramahnya. Maka kalau dimulisin, alhamdulillah, tablik akbar, kalau lewat jam 10, jangan pakai speaker keluar. Alhamdulillah dimulisin. Ya. Tidak, kalau lebih jam 10, makanya kita stop, maksimal setengah 10. Atau maksimal jam 10 tuh bubar. Jangan malam-malam. Ada waktu untuk istirahat. Besok orang mau bekerja, mau ibadah lagi, menjemput rezeki, mencari nafkah. Ada orang yang bekerjanya malam hari, dia tidurnya siang hari, dia terganggu. Dan dia menafkahi 5 keluarganya. Belum lagi ibunya dan
adik-adiknya, kan begitu. Itulah Islam. Tawazun wa tawasud, pertengahan, tawazun dalam muamalah dan tawazun dalam ibadah. Saya kira demikian makna surah Al-Isra yang di dalamnya ada Isra dan Miraj. Mengapa, bukan bagaimana, mengapa Isra Miraj, mengapa perintah sholat, apa tujuan daripada sholat itu sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan kita mampu mengamalkannya, memahami dengan seksama, dengan mendalam, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.